untuk merawat pasien di rumah, apabila membutuhkan tenaga jururawat atau suster untuk merawat pasien di rumah, maka dapat jatah atau fasilitas 250.000 per hari. Setahun 120 hari. Ya, tapi susternya harus dari rumah sakit. Ya, tidak boleh dari yayasan. Apalagi kalau pembantu dimacai suster. Oke. Nah, jadi harus dari rumah sakit, ya. Kemudian apabila membutuhkan jasa ambulan, dapat jatah 350.000 untuk per kasus ketidakmampuan. Ya, jasa ambulan lokal. Yang disebut dengan jasa ambulan lokal itu yang tujuannya ke rumah sakit, rumah sakit atau rumah sakit ke rumah sakit, tidak berlaku rumah sakit ke rumah. Oke. Kemudian sebelum masuk rumah sakit, apabila sebelum masuk rumah sakit ada biaya-biaya yang timbul, misalkan ke dokter, biaya konsultasi dokter, cek laboratorium dan sebagainya, maka bisa diklaim sebesar 1,5 asal biayanya timbul 30 hari sebelum masuk rumah sakit. Setelah keluar rumah sakit atau kontrol, tetap bisa diklaim dengan jatah 1.500.000 asal tidak lebih 90 hari setelah keluar rumah. Bisa? Bisa. Coba lagi, ayo. Ya. Dibuat capek ngomongnya, jangan sampai ini yang kontrol. Ya kan masih pendek. Oke. Bisa? Pasti bisa, ya. Pasti bisa. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, kita juga memberikan fasilitas rawat jalan. Tapi untuk kasus yang berhubungan dengan darurat kecelakaan, jatahnya 5 juta per tahun. Kemudian perawatan kanker, Pak, seperti kemoterapi, jatahnya 54 juta per tahun. Kemudian cuci darah, jatahnya 15 juta per tahun. Dan untuk semua fasilitas ini, nasabah dapat jatah berobat sebesar 215 juta per tahun. Oke, coba silakan. Mana?
Masih orang nanti kono iwak. Beda iwak. Selain beberapa fasilitas, apa juga dapat menggunakan fasilitas. Tapi ini hanya untuk Cari kilometer. nilainya sekitar total. Kemudian untuk perawatan kanker, misalnya kayak kemoterapi ya, itu 34 juta. Jalan, 50 juta. Seluruhnya ini tempatnya aku beli Red Pacific. Red Pacific di Medan Mas. Red Pacific. Waktu di Red Bordeaux terus di Obat nyamuk. Sorong. Sorong ini ada Palu. Bisa? Bisa teman? Terakhir. Ya, terakhir. Ya, terakhir. Manfaat PHS ini mulai berlaku setelah 30 hari polis disetujui. Pak, manfaat PHS ini mulai berlaku setelah polis berjalan 30 hari. Paham ya? Kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang baru bisa ditanggung setelah polis berjalan 12 bulan atau setahun. Dan ada penyakit-penyakit tertentu yang baru bisa ditanggung apabila polis berjalan 1 tahun. Ya, polis berbulan. Saya ulangi ya, Pak. Manfaat PHS ini baru bisa berlaku setelah polis berjalan 30 hari. Ya, saya tambahi, kecuali kasus kecelakaan. Maksudnya gini kalimat ini. Kalau baru itu seminggu sudah berjalan nggak kita, itu masuk kalimatnya seperti itu. Ya. Tapi kalau baru itu 1 hari kita becak, bisa? Ya. Kenapa? Kurang inspirasional. Becaknya naik truk. Jadi masih Terus, becaknya naik truk. Terus untuk penyakit-penyakit tertentu baru bisa ditanggung setelah polis berjalan 12 bulan. Di antaranya ada contoh kritisi, wasir, gondok, segala bentuk benjolan, sakit mah dan sebagainya. Ada 18 bisa ngomong itu? Bisa. Makanya Anda perlu kuasai program baru bisa ngomongnya lancar ya. Oke, dicoba. Ini bagian terakhir. Saya coba. Oke, Pak. Ada benjolan yang bermanfaat. Mulai berlaku setelah Senengan mulai berlaku setelah polis berjalan 30 hari. Kecuali kasus kecelakaan. Kemudian untuk penyakit tertentu baru bisa ditanggung setelah polis berjalan 12 bulan. Misalnya wasir, gondok, apalagi sakit mah, katarak dan ada tingkat. Baru sudah 16 bisa? Coba. Ya, habis ini kita ini mau nih. Tanya Rosemary, benjolannya bermanfaat. Ada benjolan yang bermanfaat. seneng saya duwe benjolan. Sama Nancy, andeng-andeng itu. Tanda lahir. Ada. Ya ini membahasnya apa? Ada benjolan yang tidak bermanfaat. Tilen, udunen. Pakai diganya sih 2 juta.
Paling dia bisa Oke, bisa? Bantu bagus ya, kan? Sudah? Siapa mau coba? Yang pasangan, satu pasang, sudah maju. Depan. Ayo. Praktek dari awal sampai terakhir. Yang lancar saya kasih hadiah. Serius? Mobil BMW. Lebih daripada mobil BMW. Oke. Yang bisa saya kasih buku. Anda cari di Gramedia nggak ada bukunya. Yang judulnya Power Closing and Handling Objection. Yang satunya lagi bukunya Stephen Q, Power Selling of Children Protection. Terserah ada bukunya mana. Yang lancar saya kasih hadiah. Ayo. Lia. Ya ini kalau kampungnya. Dan paling atas kiri. Pasangannya mana? Pasangannya. Pasangannya juga. Kasih tepuk tangan dong. Silakan. Halo. Oh, ilustrasinya. Mana ilustrasinya? Dicoba ya. Oh iya, weh. Dicoba. Enggak, oke, omongan aja bisa. Dicoba. Jelas nggak bisa. Enggak. Jelaskan. Nanti sampai separuh jalan gantian. Ya. Iya dong. Kalau satu teman nggak adil, betul ya? Oke. Ya, silakan. Satu. Tarik nafas dulu. Kayaknya butuh putaran ini kayaknya ya. Sesuai proses penyertaan kita kemarin dengan tabungan sebesar selama 1 tahun sebesar 12 juta tahun dengan masa premi 10 tahun. Oke. Kemudian mana? Manfaat yang nilai premi yang dapat setelah tahun yang sebesar 130 juta sebesar asumsi Dengan asumsi keuntungan 15% per. per tahun. Oke, terus Namun Pak, sejak produk kami dibutuhkan, ya. maka pertumbuhan yang kami lihat Oke. besar 20% per tahun. Jadi manfaat yang Bapak dapat, jika Bapak dapat mengikuti tabungan ini, maka yang Bapak dapat akan lebih besar dari nilai ilustrasi. Oke, terus terus gambarnya Jawa. Dan hanya itu Pak, manfaat yang Bapak dapat Mas biasanya orang yang menjadi tujuan utama. Oke. Sisanya terus. Jika Bapak contoh kasus Pak, nasabah menabung sebesar 1 juta selama 3 bulan. Oke. Di bulan keempat, nasabah tersebut mengalami sakit kritis seperti jantung dan lainnya. Oke. Maka Prudential akan memberikan bantuan sebesar 120 juta melalui krisis cover benefit
sebesar 60 juta. Oke. Jadi stek krisis cover plus sebesar 60 juta. Oke. Kemudian Kemudian nasabah akan stop menabung di bulan kelima dan akan digabungkan oleh Prudential sebesar 12 juta per tahun selama usia sampai usia 55 tahun melalui melalui Rupiah. jadi Intinya apabila nasabah mengalami sakit kritis maka akan ditanggung sebesar 120 juta. Kemudian akan stop menabung sampai usia 55 tahun dengan Rupiah 33. Oke, tepuk tangan dong. Langsung berdetik ya. Gantian sekarang, gantian. Ya, ayo. Tidak hanya itu Pak, nasabah juga akan mendapatkan kartu yaitu berupa hospital certificate cover dengan manfaat Jelaskan. dengan manfaat dengan fasilitas pertama rawat inap harian sebesar 500.000 dengan maksimal 120 hari per tahun. Ya. Fasilitas kedua, ruang ICU sebesar 1 juta, Yes. maksimal 30 hari per tahun. Oke. Selama nasabah di rumah sakit, maka nasabah akan mendapat kunjungan dokter umum 200.000 maksimal per hari satu kunjungan. Yes. Yang kedua, kunjungan dokter spesialis 250.000 Ya. maksimal satu perkunjungan per hari. Oke, good. Apabila nasabah membutuhkan fasilitas apabila membutuhkan penanganan yang lebih, maka Prudential akan memberikan bantuan berupa tindakan operasi melalui beberapa tahap. Tahap yang paling terkecil 14 juta sampai 69 juta. Oke. Tergantung apa? Tergantung tingkat kerumitannya. Tingkat resikonya. Tingkat resikonya. Seperti contoh, apabila nasabah mengalami usus buntu, itu golongan tipe pertama sebesar 14 juta. Kalau nasabah mengalami operasi jantung tipe 4 sebesar 69 juta. Yes. Kemudian apabila nasabah membutuhkan biaya perawatan di luar tadi, maka nasabah mendapatkan bantuan sebesar 9.800.000 per maksimal per ketidakmampuan. Kemudian tidak hanya itu, nasabah juga mendapat apabila mendapat membutuhkan perawatan juru rawat setelah rawat inap sebesar 250.000 per hari selama setahun. Tidak itu juga, nasabah juga mendapatkan fasilitas biaya ambulan lokal 350.000 per maksimal ketidakmampuan. Nasabah juga mendapatkan fasilitas biaya perawatan sebelum rawat inap 30 hari sebelum masuk rumah sakit sebesar 107.500. Tidak hanya itu juga, nasabah mendapat perawatan setelah rawat inap 90 hari sesudah keluar dari rumah sakit sebesar 7.500.000. Terus? Pak, bukan hanya itu aja. Kita juga memberikan fasilitas rawat jalan. Rawat jalan kasus darurat kecelakaan 5 juta maksimal per tahun. Kemudian perawatan cancer itu bicara kemoterapi sebesar 54 juta maksimal per tahun. Cuci darah 15 juta maksimal per tahun. Semuanya itu Pak kita buat semuanya itu Pak dengan total 215 juta per tahun. Pak, manfaat kartu PHS ini hanya akan berlaku 30 hari setelah polis itu berjalan, dan ada beberapa kasus penyakit yang baru ditanggung setelah polis berjalan 12 bulan. Good. Contoh penyakitnya seperti 12 tahun itu 12 bulan itu seperti tekanan darah tinggi, kemudian basir, demam, dan lain-lain. Terus habis napas
Bagus nafas. Oke, Mas dikit lagi, ayo. Kemudian Bedanya itu Pak, apabila mengalami apabila nasabah mengalami kecelakaan, kemudian resiko terburuk. resiko terburuk, maka prosedur prudensial akan memberikan bantuan sebesar 120 juta melalui Pro Personal Accident Death and Disability sebesar 20 juta. Dan apabila nasabah mengalami dipanggil pulang tidak kematian, maka prudensial akan memberikan bantuan sebesar 120 juta plus saldo melalui pooling asuransi akhir. Oke, tepuk tangan dong. Kon sing ganti ngerekam. Ada lagi mau coba? Ayo. Waduh, tipis. Jauh-jauh dari Tuban. Langsung gondol apa ini? Eris, kamu pertaruhkan nama Tuban. Siapa jadi nasabah aja dulu? Oke. Bu Ali. Iya, boleh sesuai kesepakatan kita kemarin untuk pembukaan preminya kan 1 juta per bulan. Di sini 12 juta untuk petangnya selama 10 tahun ibunya nabung. Diasumsikan untuk bunganya 15%. Keuntungan investasi, ya, kalau bunga. Perhatikan, jangan ngomong bunga ya. Keuntungan investasi. Jadi kalau ngomong bunga nanti ini pengertiannya beda nanti, ya. Dipikir seperti bunga per. Oke, terus nggak apa-apa ya terus. Keuntungan bunganya 12%. Setelah ibunya nabung selama 10 tahun, ibunya nanti akan mendapatkan 137.647. Oke. Tapi ibu, sejak produk ini ditentukan, asumsinya lebih dari 15%, mencapai 20%. Pada kenyataan, bukan asumsi ya, tapi sejak produk ini diluncurkan, Prudensial bisa memberikan mencapai 20% per tahun, ya. Oke, terus. Di sini untuk Berarti apa? Artinya apa? Kalau bisa 20%? berarti ibunya dari Artinya kalau ada yang nabung dengan jumlah yang sama, ya, saldonya bisa. satunya bisa Lebih besar daripada ilustrasi tersebut. Oke, terus Di sini ibunya tidak cuma nabung aja, tapi bisa investasi. Itu yang ibu nggak cuma sekedar berinvestasi, tapi mendapatkan manfaat proteksi. Itu yang lebih diutamakan. oke. Contoh kasus, Contoh kasusnya, di sini untuk ibunya nasabah dapat uang pertanggungan kayak tadi, kayak cerita Pak Ali, nasabah baru nabung. selama 3 bulan. Asumsikan kalau misalnya 1 juta kan 3 juta selama 3 bulan. Tetapi di bulan keempat, Oke. ternyata nasabah tersebut mengalami cacat total permanen. No, sakit Sakit kritis. Contohnya Jantung. jantung, kanker, stroke. Terus, maka Di sini akan di-cover sebesar 60 juta selama usianya 65 tahun. sebesar maksimal 120 juta. 60 jutanya dari mana? 60 juta di krisis cover ini. Oke, kemudian 60 jutanya lagi dari mana? 60 jutanya lagi dari Full Early Stage Crisis Cover Cover Plus. plus. Oke, terus untuk bulan-bulan berikutnya Untuk bulan-bulan berikutnya nasabah. nasabah tidak perlu membayarkan lagi. Oke, Tapi kenapa? akan diisi dari Provider 33 selama sampai usianya 55 tahun. Oke, disimpulkan. Jadi Pak, jadi Bu, Jadi ibunya tidak perlu. bukan. Jadi Bu, kalau nasabah didiagnosa kritis, Jadi kalau nasabah didiagnosa sakit kritis, walaupun sudah maka dikasih santunan sebesar 120 juta dan dan premi stop membayar premi dan akan diisi sampai usia 55 tahun. 5 tahun. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan.
Nggak apa-apa, di sini tempatnya orang berbuat salah ya, tidak akan dibui. Ayo Tis, gantian. Itu saya coba membacakan ilustrasi yang Ibu minta kemarin ya. Sambung, Tis. Nyambung. Ya, nyambung. Manfaat berikutnya, Kalau nasabah sampai harus rawat inap, kalau nasabah sampai rawat inap, ini ada kartu yang bisa dipakai di rumah namanya apa sakit. kartunya? Hospital and Signal Cover. Ini Surgical dapatnya cover. plan C, Bu. Ini Ya. kamarnya rawat inapnya 500.000 per hari, bisa dipakai selama usia sampai 75 tahun. Oke. Manfaat yang pertama, apabila Ibu rawat inap, ini per hari 500.000 per hari, maksimal bisa dipakai selama 120 hari per tahun. Oke. Apabila Ibu masuk ICU, jatahnya double 1 juta per malam, bisa Apabila dipakai. nasabah. Apabila nasabah masuk ICU, jatahnya DE double 1 juta per malam, dipakai selama 30 hari per tahun. Ya. Terus ada kunjungan dokter umum perharinya 200.000, kunjungan dokter spesialis 250.000, dan ada tindakan operasi ini tipe 1, 2, 3, 4, minimal tipe 1 14 juta dan maksimal tipe 4 69.500.000. Ini dokter yang menentukan. Contoh aja misal kasus operasi usus buntu, tipe 1 di cover 14 juta, dan apabila mengalami operasi sakit jantung, ini tipe 4 69.500.000. Oke. Selain itu ada biaya rumah sakit seperti infus dan sebagainya. Yes. Ini di cover 9.800.000 Melalui apa? melalui biaya aneka perawatan rumah sakit Per apa? per ketidakmampuan. Oke. Yang ketujuh, perawatan di rumah oleh juru rawat setelah rawat inap. Ini maksimal 120 hari per tahun, perharinya 250.000. Biaya ambulan lokal maksimal per tidak kemampuan 350.000. Biaya perawatan sebelum rawat inap 30 hari sebelum masuk rumah sakit, jatahnya 1.500.000, dan biaya perawatan setelah rawat inap 90 hari setelah keluar rumah sakit 1.500.000. Lumayan internasional. Terus. Adapun rawat jalan darurat kecelakaan per tahun 5 juta, dan biaya kanker seperti kemo 54 juta per tahun, dan cuci darah 15 juta per tahun. Maksimal bisa dipakai atau tercover 215 juta. Adapun ini bisa dipakai buku polis setelah jadi 30 hari, dan pengecualian kasus kecelakaan, dan pengecualian untuk sakit yang dikecualikan 1 tahun pertama adalah seperti bahasa Butuh kacamata, Tis, tapi demi Tis. basir, mah, penyakit. Nggak ada tadi. Ya wis, tak skip wis, anggapnya tak sebutin. Terus gimana? Lanjut lagi. Apabila nasabah mengalami peristiwa kecelakaan dengan resiko terburuk, cacat tetap total, 2 anggota fungsi tubuh nggak berfungsi, kaki sama tangan atau bisa bervariasi. Ini keluarnya 120 juta, bisa dipakai selama usia nasabah 55 tahun. melalui fasilitas apa namanya? PADD plus. Ya, personal accident death. Terus yang terakhir, apabila nasabah meninggal dunia atau tutup usia 120 juta, bisa dipakai sampai nasabah usia 99 tahun. Maksudnya bisa dipakai apabila nasabah meninggal dunia, maka boleh ditinggal pesan 120 juta plus nilai investasi, ya. Oke, ya, tepuk tangan. Terakhir, ada yang Pak? Coba, ada sama Imam. Oke, balik.
Ini saya ilustrasikan kemarin dari kesepakatan kita kemarin ya. Paling menabung 1 juta per bulan dengan asumsi bahwa paling dalam 1 tahun paling menabung 12 juta selama 10 tahun. Tahun ke-11 paling mendapatkan nilai 137 jutaan dengan asumsi bahwa keuntungan investasi yang diberikan adalah 15%. Oke. Tapi pada kenyataannya saat produk itu diluncurkan, nilai investasi yang diberikan adalah 20% lebih. Jadi apabila ada nasabah yang menabung dengan nominal yang sama, maka hasil investasi yang diperoleh itu lebih besar daripada nilai ilustrasi yang diberikan. Good. Contoh kasus Pak, Di rekening ini Bapak nggak sekedar investasi. di rekening ini Bapak tidak hanya sekedar investasi, tetapi Bapak juga mendapatkan fasilitas proteksi. Itulah tujuan utama dari rekening ini. Oke, good. Contoh kasus bahwa contoh kasus ada nasabah yang menabung 1 juta setiap bulan. Di bulan pertama dia menabung 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, dan bulan keempat ya terdeteksi bahwa dia mendapat penyakit kritis. Contoh seperti jantung, ginjal, stroke, cancer. Ya. Maka Prudensial akan memberikan santunan sebesar 120 juta, yaitu dari fasilitas Pru Krisis Cover Benefit 34 sebesar 60 juta, dan juga dari fasilitas Pru Early Stage Krisis Cover Plus 60 juta. Belum lagi ditambah lagi fasilitas bahwa nasabah setelah bulan kelima akan diberikan diisi rekeningnya akan disetor sama Prudensial 1 jutaan selama atau 12 juta setahun melalui fasilitas Pru PL 33 sampai usia nasabah 55 tahun. Oke. Jadi begitu nasabah Jadi begitu nasabah itu terdeteksi penyakit kritis, maka Prudensial akan memberikan santunan sebesar 120 juta plus nasabah akan diisikan oleh Prudensial 1 juta setiap bulan sampai usia nasabah itu 55 tahun. Oke, good. Ya. Emang selain itu, ketika nasabah membutuhkan untuk rawat inap rumah sakit, nasabah bisa menggunakan fasilitas Pru Hospital and Surgical Cover dengan fasilitas sebagai berikut. Untuk manfaat kamar rawat inap harian, nasabah mendapatkan maksimal 500.000 per hari, maksimal 120 hari per tahun. Ketika nasabah diminta untuk menggunakan fasilitas ICU, maka nasabah mendapatkan jatah 1 juta per hari, maksimal 30 hari per tahun. Dan ketika rawat inap pasti ada kunjungan dokter, di mana ada kunjungan dokter umum dan spesialis. Untuk dokter umum, nasabah mendapatkan jatah maksimal 200.000, maksimal 1 kunjungan per hari. Untuk dokter spesialis, nasabah mendapatkan jatah 250.000, maksimal 1 kunjungan per hari. Ketika nasabah disarankan untuk tindakan operasi atau tindak bedah, Prudensial memberikan santunan antara 14 juta sampai 69.500.000 tergantung dari tipe resikonya. Contohnya, ketika nasabah diminta untuk operasi usus buntu, maka nasabah mendapatkan maksimal jatah 14 juta karena termasuk dalam operasi tipe 1. Untuk operasi, contohnya operasi jantung, maka nasabah akan mendapatkan cover maksimal 69.500 karena operasi tersebut masuk ke tipe 4. Selain dari 5 poin di atas, ketika dibutuhkan biaya-biaya lain seperti medical check up,
kemudian kontrol, itu infus, obat-obatan, maka prudensial akan memberikan coveran sebesar 9.800.000 untuk biaya aneka perawatan rumah sakit maksimal per ketidakmampuan. Oke, good. Kemudian ketika nasabah membutuhkan juru rawat dari rumah sakit, nasabah akan diberikan kuota maksimal 250.000, maksimal 120 hari per tahun. Oke, good. Untuk biaya ambulan lokal, Prudensial memberikan maksimal 350.000 per ketidakmampuan. Oke. Untuk hal-hal 30 hari sebelum terjadinya rawat inap, maka Prudensial akan memberikan coveran maksimal 1.500.000. Contohnya untuk kontrol dokter, terus konsultasi dokter. Kemudian 90 hari setelah rawat inap, Prudensial juga memberikan coveran maksimal 1.500.000. Contohnya ini untuk check up setelah rawat inap. Kemudian selain itu, Prudensial juga memberikan fasilitas perawat jalan khusus untuk darurat kecelakaan maksimal 5 juta per tahunnya. Yes. Kemudian untuk perawatan kanker, contohnya kemoterapi, itu Prudensial maksimal memberikan coveran 64 juta rupiah. Kemudian untuk cuci darah atau kidney dialisis, maksimal per tahunnya Prudensial memberikan coveran sebesar 15 juta. Yes. Total dari keseluruhan manfaat hospital and surgical cover per tahunnya, Prudensial memberikan coveran atau memberikan jatah 215 juta per tahun. Yang akan direset per tahunnya. Terus? Kemudian Pro Hospital and Surgical Cover ini akan berlaku 30 hari setelah polis berjalan. Dan untuk kasus-kasus tertentu, contohnya DBC, wasir, benjolan, terus darah tinggi, itu berlaku ketika polis berjalan sudah 12 bulan. Oke. Tarik nafas dulu. Kemudian selain itu, ketika terjadi kecelakaan dan dengan kemungkinan terburuknya cacat tetap total, maka nasabah akan mendapatkan santunan maksimal sebesar 120 juta dengan dari fasilitas Pro Personal Accident Death and Disability Plus. Yes. Selain itu, ketika si nasabah ini kan diizinkan untuk tutup usia, maka keluarga dari nasabah ini akan mendapatkan santunan sebesar 120 juta plus nilai saldo yang telah didapatkan selama di Prudensial. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Nah, satu-satu. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini saya kasih contoh standar, ya. Maksudnya ya, cara bacanya seperti ini. Tapi kan nanti tentunya manfaat yang diberikan kan belum tentu isinya seperti ini, betul ya? Disesuaikan, ya. Dan sedikit tips karena Anda masih pemula, ya tentunya bacanya kan ya standar-standar aja. Tapi nanti saya minta Anda lancarkan di rumah. Terus nanti berjalan dengan waktu, semakin banyak contoh akan semakin baik. Ya, semakin banyak contoh semakin baik. Khususnya kalau waktu dijelaskan di sini, saya beri contoh ya, Pak. Kalau sampai terjadi operasi pembedahan, Prudensial akan start cover dari 14 juta sampai 69 juta. Nah, ini tergantung Pak, jenis pembedahannya apa. Ada tipe 1, 2, 3, 4. Tipe-tipe ini menggambarkan tingkat resiko pembedahan. Misalnya Pak, usus buntu. Ini kan operasinya ringan. Nah, usus buntu masuk kategori tipe 1. Kemudian bedah otak, resikonya sangat tinggi Pak. Ini masuk tipe 4. Dicontoh kan, dia mulai paham. Oh iya, saya paham. Dengan contoh dia paham, betul ya. Kemudian masuk lagi ke aneka perawatan. Nah, terus Pak, selama di rumah sakit kan bisa jadi biaya timbul nggak cuma sebatas kamar, ICU, pembedahan. Misalkan ada biaya obat. Kadang-kadang dokter minta harus check up. Kadang-kadang ada biaya-biaya seperti infus dan sebagainya. Nah, biaya-biaya itu masuk dalam kategori aneka perawatan. Dan untuk per kasus Pak, dikasih jatah 9,8. Nah, maksudnya per kasus begini, dikasih contoh lagi. Kasus kena demam berdarah, dapat jatah 9,8. 3 bulan kemudian kasusnya kecelakaan, dapat lagi jatah 9,8.
Jadi lebih paham, betul ya? Contoh lagi, perawatan di rumah oleh juru rawat. Pak, misalkan ada kasus misalkan nasabah sakit stroke, keluar dari rumah sakit karena butuh ya fisioterapi, butuh perawatan suster untuk melatih motoriknya dan sebagainya. Itu kita kasih bantuan santunan 250.000 untuk susternya per hari, Pak. Jadi lebih paham. Contoh lagi, Pak, kalau membutuhkan biaya ambulan lokal dari rumah ke rumah sakit atau rumah sakit ke rumah sakit, kita bisa kasih bantuan santunan 250.000 per ketidakmampuan. Kasih contoh lagi, betul ya? Kemudian lagi biaya aneka perawat. Nah, Pak, biasanya orang sebelum rawat inap ada kemungkinan dia mungkin sempat ke dokter, sempat dia disuruh cek medical, mungkin sempat beli obat bahkan. Nah, biaya yang timbul sebelum dia rawat inap itu bisa diklaimkan masuk fasilitas perawatan sebelum rawat inap. Contoh demam berdarah, sempat cek lab dan sebagainya, artinya positif demam berdarah masuk rumah sakit. Nah, biaya yang timbul sebelum 30 hari, tidak lebih dari 30 hari bisa diklaim. Keluar di rumah sakit kadang-kadang dokter ngomong, Pak, ini harus dikontrol. Datang lagi, ambil hasil lab lagi, memastikan kondisinya lebih baik, buka resep lagi. Itu juga bisa diklaim melalui setelah rawat. Nah, ini contoh dong, ya. Jadi nanti dengan jam terbangnya Anda, waktu menjelaskan ilustrasi, Anda kasih contoh. Per item itu ada contohnya. Jadi dia paham gitu, ya. Nah, seorang yang presentasinya bagus itu adalah orang yang bisa memberikan contoh banyak. Seperti itu, ya. Oke, sampai sini paham? Halo, paham? Paham. Oke. Kita lanjut ya, masih kuat ya? Atau mau toilet break dulu? Mau toilet? Langsung ya? Langsung. Nah, teman-teman, kan setelah baca ilustrasi apa? Harapannya apa kalau baca ilustrasi? Closing, betul ya? Jangan habis baca ilustrasi, Bapak pikir-pikir dulu, jangan begitu ya. Nah, kita ngomong masalah closing, teman-teman. Oke, kita ngomong masalah closing. Oke, sekarang kita masuk teknik closing-nya. Dibaca selesai, KPI-nya closing. Nah, sebelum Anda melakukan closing, teorinya begini. Psychological selling process. Psikologinya bagaimana? Anda perhatikan baik-baik ya, ini penting. Yang pertama, ketika kita pertama kali ketemu orang, ketemu calon nasabah, rata-rata nasabah nggak mau sama asuransi, betul ya? Karena nggak paham, betul? Enggak deh, kalau mau asuransi, nehi. Ya, dan kita punya misi kepingin dia jadi paham, betul kan? Sehingga kalau dia paham, artinya ngomongnya apa? Yes, pengennya seperti itu. Nah, tapi teman-teman, kita nggak bisa menggiring orang dari no langsung ngomong yes, itu nggak bisa, nggak bisa. Ya, kalau Anda coba melakukan ini, nanti yang terjadi adalah pertempuran yang berdarah-darah. Ya, berdarah-darah. Nah, yang harus dilakukan apa? Sebelum menuju ke yes, Anda ajak dia ke satu titik dulu yang disebut fase maybe. Maybe yes, maybe no. Fase dia tadinya dengan pendirian, saya nggak suka asuransi, saya benci asuransi. Mulai di bawah satu fase dia mulai ragu. Kok ketok ya, kelihatannya bagus, kelihatannya kok penting. Tapi kok saya dengar asuransi ini kok susah punya, nah dia mulai ragu, ya. Nah, kita harus mulai bawa dia ke sini. Dari ini mau ke sini, dibawa ke situ. Nah, biasanya yang kita lakukan dari sini ke sini apa yang kita lakukan? Ya, tadi approach, ya, ketemu orang, fact finding, mengidentifikasi masalah, jual masalah ke dia mulai berpikir. Anda mulai presentasi, dia minta Anda buat ilustrasi, betul? Dia ada pertanyaan, Anda jawab, dia punya keberatan, Anda tangani. Melalui proses report, dan fact finding, dan presentation, dan handling objection, yang tadinya no menjadi
maybe. Perhatikan ya, dari proses ini tidak langsung menjadi ini, baru membawa ke fase. Jadi membaca ilustrasi tadi yang segitu panjang, presentasi Pak Ali segitu panjang, baru membawa nasabah dari fase no ke maybe. Jadi jangan berharap Anda presentasi langsung yes, jarang. Kalau dia bilang yes saya mau, langsung tanya, Pak, jantungnya masih gak apa-apa? Iya, ringnya 7 saya. Makanya saya langsung yes. Ya, nah, kita melakukan ini tujuannya baru sampai fase maybe. Nah, dari maybe supaya menjadi yes, ini kita perlu upaya ekstra, ya butuh upaya ekstra. Nah, sekarang pertanyaan ini, Pak, saya tahunya dia di fase maybe ini dari mana? Dari namanya apa? Buying signal itu signal orang itu mulai tertarik. Ya, contohnya apa? Orang mulai tertarik, contohnya mulai bertanya, loh, kok bisa begini? Terus ini kalau saya klaim bagaimana? Terus nanti mau narik uangnya bagaimana? Terus kalau saya sakit begini, klaimnya apa bisa kuat? Gitu ya, mulai tanya-tanya. Pandangannya tadi mungkin duduknya begini, sekarang mulai begini. Ya, bahasa tubuhnya diperhatikan. Oke? Kalau tadinya mungkin dia nggak terlalu situasinya masih agak rame, dia mulai tertarik, dia mulai ngomong sama anaknya, Nyo, ayo masuk ke dalam, Papa akan tahu, misalnya begitu. Ya, itu menunjukkan baik. Anda bisa lihat dari bahasa tubuh. Walaupun mulut tidak mengatakan apapun, bahasa tubuh nggak bisa menipu. Setuju nggak? Tatapan mata nggak bisa nipu. Ya, makanya waktu presentasi ngomong jangan nipu aja, dilihat orangnya. Ya. Walaupun dia serem dilihat orangnya. Oke? Nah, begitu ada buying signal, itu berarti pertanda positif. Yang harus Anda lakukan apa? Anda harus segera dorong dia ke yes, ya. Jadi buying signal adalah tanda dari bahasa tubuh memberikan penegasan yang penting. Misalnya prospek menggeser duduknya mendekati Anda. Penegasan menyetujui dari prospek dapat berupa pertanyaan. Saya pikir juga begitu. Apa yang Anda katakan itu benar. Iya benar sih omongan biaya rumah sakit mahal. Iya benar sih sekarang sekolah biaya pendidikannya tinggi. Itu signal-signal dan positif, ya. Kemudian prospek mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rinci mengenai program, penyerahan polis, ngurus klaimnya gimana. Nanti kalau nunjukin kartu itu bagaimana, ngomongin sama susternya, ya. Terus kadang-kadang tanya, ini preminya berapa, gitu ya. Kemudian tanya, kira-kira dokumen yang diperlukan apa aja kalau saya mau apply, ya. Kemudian ini saya perlu medical check apa enggak? Ini pertanyaan sudah menjurus gitu. Anda harus peka, ya. Nah, kalau sudah menunjukkan signal-signal ini, teman-teman, Anda segera try close. Ya, perhatikan ya. Kalau sudah menunjukkan signal-signal ini, Anda segera melakukan apa? Try close. Kalau tidak, yang terjadi seperti ini. Orang menolak untuk membeli produk 70% diantaranya karena apa? Ragu-ragu alias terlalu lama di fase maybe. Ya, dia sudah menunjukkan buying signal, tapi Anda tidak memotivasi dia untuk try close. Perhatikan kalimat saya, memotivasi, bukan nge-push. Nge-push itu kesannya apa? Maksa, menekan, menjadi beban, ya.